Bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azahra masih dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan program persembahan untuk bunda, bunda cerdas keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang menarik disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif. Nah, bunda-bunda di rumah, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai manfaat kegiatan alam untuk anak, karena ini penting banget nih Bun. Nah, mengenal alam menjadi poin penting dalam proses tumbuh kembang anak Bun. Suasana alam yang indah dan menyejukkan juga baik untuk menyeimbangkan kerja otak kanan dan juga kiri ya, dan membuatnya rileks dan segar sebelum kembali berkutat dengan aktivitas. Terlebih untuk anak-anak yang tinggal di kota besar yang saban harinya ini hanya melihat kemacetan dan juga gedung perkantoran, aktivitas di alam bebas adalah pilihan tepat bagi anak-anak. Tapi di episode kali ini karena saya tidak sendirian dan di sini sudah ada dengan Mbak Linda Maisha selaku psikolog, kita langsung tanyakan saja seputar dengan manfaat kegiatan alam untuk anak. Kalau kita tanya terkait dengan manfaat kegiatan alam untuk anak, emang seberapa penting sih Mbak Linda? Ya, sebenarnya kegiatan alam buat anak itu penting banget ya Mbak Zahra gitu. Jadi kegiatan alam buat anak itu nggak harus yang kita ke hutan, ke sungai gitu. Tapi yang penting adalah anak itu berinteraksi dengan udara bebas, dengan matahari gitu ya. Jadi di luar ruangan itu sebenarnya udah kegiatan alam yang bermanfaat buat anak-anak kita. Berarti sebenarnya sangat penting sekali ya. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal manfaat aktivitas di luar ruangan, ini kan ada beberapa hal ya. Mungkin dari sisi fisiknya, kemudian kesehatan atau psikologis, ini ada korelasinya tidak sih terhadap tumbuh kembang anak khususnya? Ya, tentunya ada dan ada banget gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bahas dari sisi fisik, anak-anak terutama anak-anak balita gitu ya, atau yang masih usia prasekolah, mereka itu kan lagi proses mematangkan motorik kasar gitu ya, termasuk juga keseimbangan gitu. Nah, kalau mereka bisa beraktivitas di luar ruangan, misalnya bisa ke taman gitu dan sebagainya, itu stimulasi yang mereka dapatkan tuh bisa sangat optimal. Itu dari sisi dari fisik. segi fisik. Kalau secara psikologis tentunya ketika mereka berinteraksi dengan udara bebas, dengan matahari, terus mereka bisa, kalau kita suka sebutnya, mengintegrasikan sensorinya mereka gitu ya, panca inderanya mereka itu jadi terstimulasi dan mereka terlatih untuk mengelola itu sangat baik buat perkembangan psikologis, bahkan sampai untuk bagaimana mereka bisa mengelola emosinya mereka. Kenapa ini ada kaitannya dengan sampai mereka bisa mengelola emosinya mereka sendiri? Itu seperti apa sih? Karena kan aktivitas di luar kan mungkin sebagian anak-anak ini kan hanya bermain, tapi kenapa ada kaitannya dengan mereka nih bisa mengelola emosinya mereka? Itu seperti apa, Mbak? Jadi kelihatannya memang main doang gitu ya, padahal mainnya anak-anak ini itu manfaatnya banyak. Misalnya nih mereka di taman kena rumput gitu ya. Buat anak-anak yang cukup sensitif dengan tekstur, kena rumput itu kan sangat mengganggu buat mereka gitu. Tapi mereka belajar bagaimana caranya mengelola diri supaya saya tetap bisa beraktivitas di rumput ini, saya tetap bisa berkegiatan dan tetap nyaman gitu. Terus belum lagi kalau misalkan bermainnya ini bareng sama anak-anak lain gitu kan, ada interaksi sosial gitu kan, belajar bagaimana mengalah. Bagaimana caranya kalau misalnya mereka mau ngelompatin bangku gitu atau ngelompatin batu, terus kalau mereka gagal gitu, itu apa yang harus mereka lakukan? Nah, itu kan sebenarnya latihan untuk mengelola diri gitu ya, mengelola emosi terutama. Tapi apakah anak-anak ini ketika beraktivitas di luar ini harus didampingi kah? Atau memang orang tua hanya memantau saja nih? Hanya melihat biar dia saja misalnya yang bisa mengambil keputusan si anak ini harus seperti apa ketika misalnya di taman bermain. Jadi apa yang harus dilakukan sebagai orang tua gitu tepatnya, karena kan ini kan berarti kan masih anak-anak kan, masih di usia atau masa golden age. Iya, menarik banget nih pertanyaannya. Kalau misalkan lagi main di taman, orang tuanya harus ngapain gitu ya? Iya. Idealnya memang anak ini kita kasih kesempatan buat mereka melakukan eksplorasi gitu.
entah mereka mau manjat-manjat, mau pegang pasir gitu dan sebagainya. Akan tetapi tugas orang tua adalah memastikan bahwa anak-anak kita ini berada di area yang aman. Jadi misalnya nih anaknya mau manjat-manjat, biarin aja gitu mereka belajar untuk manjat, tapi kita tetap ada di dekatnya. Kalau misalkan meleset gitu ya, kita bisa tangkep. Tapi bukan berarti kita nggak ngasih kesempatan mereka untuk mencoba. Jadi kayak, dek jangan manjat nanti jatuh, dek jangan ini nanti kotor. Nah itu kan anaknya nyoba aja belum gitu ya, kan nggak ada bukti bahwa aku akan jatuh gitu. Karena kan mungkin sebagian orang tua atau bunda-bunda di rumah juga saking terlalu khawatir. Jadi akhirnya jangan manjat, apalagi misalnya perempuan kan terkadang pengen mencoba sesuatu juga, misalnya ngikutin teman-teman lakinya, tapi tidak diperbolehkan terlebih dahulu, bahkan tidak dibolehkan untuk mencoba terlebih dahulu. Nah itu yang tidak diperbolehkan ya khususnya. Jadi inget-inget nih bunda-bunda di rumah ya, supaya memberikan anaknya kesempatan supaya dia bisa mengeksplor lebih dalam lagi untuk kegiatan di luar lingkungan. Nah, Mbak, tapi kan berarti tadi harusnya diawasi secara lebih mendalam gitu ya. Nah, tapi kan kita juga di sini ngomongin efeknya juga dari segi kesehatan. Sebenarnya apa sih manfaat dari kesehatan? Tadi kan kita ngomongin terkait dengan sisi fisiknya, kemudian psikologisnya. Kalau dari segi kesehatannya sendiri gimana nih? Iya, yang pastinya kalau misalkan anak beraktivitas di luar ruangan ya, apalagi bisa di alam bebas, mereka akan dapat udara segar. Gitu ya, itu yang paling pertama yang sulit sekali kita dapatkan kalau misalnya kita beraktivitas di dalam ruangan gitu. Dan udara segarnya di alam itu tidak bisa digantikan dengan udara segarnya di indoor gitu kan. Walaupun kita ajak anak kita bermain di playground yang fasilitasnya paling lengkap tapi dia indoor, itu tetap kualitas udaranya tidak sebaik kalau misalkan anak-anak bisa berinteraksi di alam. Belum lagi cahaya matahari, itu kan nggak bisa tergantikan ya. Terangnya sih bisa digantiin sama lampu, tapi manfaatnya kan nggak bisa. Jadi itu sangat bermanfaat ya untuk tulang gitu ya, untuk kulit mereka, terus kesehatan area pernafasan itu sangat bermanfaat banget. Ternyata banyak loh manfaatnya ya Bun ya. Tapi kalau kita ngomongin aktivitas di luar lagi, ini apakah harus melulu berkaitan dengan alam saja? Karena kan di luar udah pasti mungkin mudah-mudahan di rumah mikirnya alam aja nih. Tapi apakah ada hal yang lain gitu yang bisa dilakukan di luar hal yang berbau-bau alam, mungkin berbau-bau keindahan, tapi masih melakukan aktivitas di luar? Iya, jadi seperti yang tadi kita sempat bahas sekilas bahwa beraktivitas di alam bebas itu nggak harus ke hutan, nggak harus ke gunung, sungai, pantai gitu, tapi bisa sekedar di halaman rumah. Gitu ya, di halaman rumah gitu kan, kita nggak perlu pergi jauh-jauh ya gitu, di sekitaran rumah kita misalnya kalau anak-anak bisa sambil ajak main, entah main piknik-piknikan gitu ya, pakai tikar, terus misalkan bermain pasir gitu, pasir yang sudah bersih tentunya gitu ya, atau kegiatan-kegiatan yang lari-larian, manjat-manjat gitu ya, yang sifatnya sebenarnya di sekitar kita aja gitu, yang penting tidak di dalam ruangan. Itu sebenarnya sudah aktivitas outdoor yang berinteraksi dengan alam. Tapi gimana nih, mungkin para bunda-bunda di rumah juga kan nggak semuanya rumahnya itu ada halaman ya bunda-bunda. Nah itu gimana nih Mbak, kalau misalnya memang di rumahnya ini tidak ada halaman atau space yang cukup untuk melakukan aktivitas outdoor bagi anaknya, itu bagaimana Mbak? Nah itu sebenarnya bisa disiasati dengan misalnya anaknya diajak ke taman dekat rumah gitu. Biasanya kan sekarang daerah rumah-rumah ini nggak harus perumahan ya gitu, kayak di daerah-daerah pun pasti ada area terbuka gitu. Yang penting adalah ada area terbuka yang nggak perlu gede-gede banget dan anak-anak bisa melakukan aktivitas di situ gitu. Jadi nggak harus taman yang ada ayunannya, nggak harus yang ada perosotannya, tapi yang penting dia punya tempat yang cukup terbuka dan anak-anak bisa berkegiatan di situ, itu sudah sangat bermanfaat banget. Yang paling penting lagi jangan lupa harus ada sinar matahari. Iya, betul. Dan juga sebenarnya untuk menyokong aktivitas di luar juga setidaknya harus ada tanaman juga kan. Tadi kan buat kesehatan fisik yaitu melalui sirkulasi udaranya yang sangat segar. Nah, tapi untuk pertanyaan yang lebih mendalam lagi terkait dengan tumbuh kembang anak ketika melakukan aktivitas outdoor, jangan kemana-mana, buat bunda-bunda di rumah tetap di program Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Anda masih setia di program Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Dinda Maisha.
Iya Mbak Linda, tadi kan kita ngomongin seputar aktivitas di luar itu sangat penting banget. Tapi kalau kita ngomongin usia idealnya anak-anak, khususnya ketika bunda-bunda ingin mengajak bermain anaknya keluar atau melakukan aktivitas di luar ini, pada usia berapa sih idealnya? Nah, sebenarnya kalau mau bicara usia, dari anak sejak usia sudah bisa duduk nih ya sekitar 4-5 bulan itu duduknya sudah bisa disangga gitu ya, entah sambil digendong atau misalkan pakai stroller gitu, itu sebenarnya udah bisa diajak beraktivitas di luar. Tapi tentunya bertahap sesuai usianya. Jadi kalau anaknya memang belum bisa jalan ya sambil dibantu, entah sambil dipapah gitu ya, atau misalkan digendong gitu, cukup sekedar keliling sekitaran rumah itu sudah membantu anak beraktivitas dengan udara luar lah gitu ya. Terus nanti kalau misalkan anaknya sudah bisa jalan, itu bisa kita ajak keliling-keliling gitu, lihat-lihat. Sambil itu juga bisa bermanfaat buat menambah kosakata mereka. Jadi kita misalkan bisa, itu pohon gitu, ini bunga mawar, itu ada kambing dan sebagainya. Nah itu tuh sangat membantu buat stimulasi perkembangan anak. Nah nanti semakin besar anaknya tentu semakin kompleks. Jadi misalnya anaknya sudah TK gitu kan, sudah bisa manjat-manjat, sudah bisa lari-larian. Nah itu bisa banget kita ajak mereka bermain di outdoor. Kayak tadi misalnya bikin permainan piknik-piknikan gitu ya sama teman-temannya, atau mungkin sama ayah bundanya di weekend gitu. Atau masak-masakan juga gitu. Kalau zaman saya dulu zaman kita main ya. masak-masakan, terus main Iya. karet gitu sama teman-teman yang lain gitu. Iya, itu bisa banget dilakukan. Jadi sebenarnya dari sejak anak dinyatakan oleh dokter untuk ini udah boleh keluar nih gitu. Biasanya sih sekitar umur-umur ya sekitar 4 bulanan lah ya gitu sudah bisa diajak keluar. Dan semakin besar anaknya, aktivitasnya bisa semakin kompleks dan semakin banyak gitu. Kadang kan mungkin banyak juga nih orang tua yang berpikir kan mungkin anak saya masih kecil nih, masih 4 bulan dibawa keluar juga mau ngapain gitu kan, karena kan nggak ada interaksi dua arah ya, misalnya antara ibu dan juga anak. Tapi sebenarnya hal tersebut tuh sangat penting juga ya untuk mengenalkan kosakata, untuk mengenalkan misalnya benda-benda, dan walaupun anaknya masih belum bisa mengerti atau belum bisa ngobrol, tapi berarti bunda-bundanya yang harus sigap Iya, nih ya untuk betul. terus memberikan edukasi dan juga pendidikan seputar outdoor kepada anaknya. Betul ya Mbak? Iya, jadi bahkan kayak tadi ya kata Zara, anaknya kan belum bisa ngomong gitu, Iya. tapi bahkan di usia 4 bulan itu anak sudah mulai merekam apa yang kita bicarakan. Gitu. Jadi dengan kita ajak mereka aktivitas di luar itu kan mereka ngelihat, oh dunia itu nggak dikelilingi tembok aja ya gitu ya. Oh ada pohon, ada langit, ada matahari, ada daun dan sebagainya. Cuma mereka nggak bisa ngomongnya. Gitu. Tapi kan mereka menangkap semua yang mereka bisa tangkap dengan penginderaan mereka gitu ya, suara angin gitu, terus sinar matahari, warna-warna yang ada dan sebagainya itu memang kita nggak berpikir kadang-kadang bahwa anak masih kecil ya gitu kan, Iya. belum ngerti, tapi mereka sangat banyak belajar dari situ. Dan bahkan anak juga jadi bisa menganalisa lingkungan sekitar Iya, ya, betul. dengan adanya komunikasi dan juga edukasi dari orang tuanya nih, khususnya bunda-bundanya. Tapi kalau kita ngomongin cara orang tua nih agar konsisten mengajarkan anak untuk aktivitas di luar ini gimana nih? Nah, ini yang mungkin agak sulit ya gitu, tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi ayah bunda di rumah, terutama mungkin bunda-bunda yang lebih banyak mendampingi anak-anak, supaya anak kita ini terbiasa berkegiatan di outdoor, itu kita bisa membuat jadwal nih contohnya. Jadi misalnya kalau setiap hari misalkan anaknya belum sekolah, nah setiap pagi jam 8 sampai jam 9 gitu, itu pokoknya aktivitas di luar, apapun itu kita lakukan aktivitas bersama di luar gitu. Atau misalkan memang tidak memungkinkan di weekdays gitu, dijadwalkan misalkan di weekend itu bersama orang tua berkegiatan di outdoor. Jadi memang kalau kita nggak jadwalin itu bisa jadi skip gitu ya, jadi kita melewatkan. Jadi supaya bisa konsisten dan anak-anak kita terbiasa, baiknya kita jadwalkan. Oh, baiknya di jadwal. Kalau kita ngomongin jadwal nih, Mbak Linda, sebenarnya ada rentan waktu nggak sih misalnya yang pas mungkin kalau misalnya anak-anak di usia golden age ketika diajak aktivitas di luar itu membutuhkan waktu mungkin maksimal sejam atau 2 jam gitu. Apakah ada batasan waktu untuk anak-anak ini semakin bisa mengeksplor lingkungan di luar? Sebenarnya kalau batasan waktu sih nggak ada. Yang penting itu tidak mengganggu jam istirahat dan tidak mengganggu jam makannya mereka. Gitu. Jadi kan anak perlu keteraturan ya sebenarnya. Jadi mereka perlu istirahat dan makan itu di jam yang sama
dan di tempat yang kondusif gitu. Jadi kalau misalkan anaknya makan, ya makannya di rumah gitu. Karena kan di luar kan kita nggak tahu ya, kadang bisa ada debu dan segala macam. Jadi kita biasakan anak itu makan di rumah, kecuali lagi piknik gitu. Itu baru kita makan di luar. Tapi kan itu bukan hal yang reguler. Betul. Nah, sedangkan kalau aktivitas outdoor ini kan kita harapkan menjadi sebuah kegiatan yang reguler nih bersama anak. Jadi yaitu mau berapa jam pun di luar nggak masalah, yang penting tidak mengganggu jam istirahat dan jam makannya mereka. Tapi gimana nih kalau anak-anak udah seneng main di luar ya, khususnya buat muda-muda di rumah, ketika misalnya ini jamnya makan siang atau misalnya ini jamnya kamu harus sudah tidur siang seperti itu. Anaknya nggak mau, kan itu kan adalah kesulitan menjadi orang tua juga ya. Apalagi misalnya anak-anak kalau udah di luar tuh pasti warawiri ke Udah sana, asik ya. ke sini, megang benda ini atau misalnya main sendiri gitu, udah terlalu asik sendiri. Nah, itu bagaimana cara menanggapinya nih? Apakah orang tua harus menunggu sampai mereka sudah selesai bermain? Dan itu kan agak rumit ya. Iya, Pasti betul. akan ada cekcok antara anak dan juga ibu nih. Iya, ini memang cukup tricky ya Zara, betul sekali. Jadi kalau misalkan anak kita lihat nih mereka udah asik banget main di luar, misalnya nih mereka harusnya pulang itu jam 12 siang. Maka jangan jam 12 siang baru bilang ayo pulang. Nah, kalau itu pasti ngamuk anaknya. Jadi kita dari jam setengah 12 itu kita udah sounding dulu. Gitu, kakak nanti jam 12 kita pulang ya, masih ada waktu setengah jam lagi. Bunda tunggu di sini ya gitu. Nah, nanti jam 12 kurang 10 bilang lagi, kakak 10 menit lagi kita pulang ya. Nah, nanti pas jam 12, kak udah jam 12 nih, yuk kita pulang dulu. Nah, itu kan pasti ada rasa, walaupun sudah dikasih tahu seperti itu, anak ada rasa patah hatinya kan. Karena lagi asik terus tiba-tiba harus berhenti. Nah, itu kita bisa sampaikan penguatan yang positif gitu. Jadi misalkan sekarang pulang dulu, makan, istirahat, besok kita main lagi gitu. Besok kita kesini lagi. Jadi anak tidak menganggap bahwa ini akan berakhir selamanya gitu. Sedangkan karena anak apalagi masih kecil ya, itu kan berpikirnya masih konkret banget gitu. Jadi pokoknya apa yang dia lihat sekarang ya itu yang dia tangkap. Perkara nanti akan ada lagi atau enggak itu mereka belum bisa membayangkan kan. Jadi kita yang menyampaikan gitu. Sekarang pulang dulu, besok main lagi. Itu akan lebih mudah buat anak. Tapi sebaiknya juga jangan PHP juga nih. Oh iya, misalnya nggak boleh udah PHP. dijanjikan anak besok kita main lagi, tapi ternyata bunda-bunda nggak ngajak anaknya main lagi nih, nanti anaknya kecewa. Iya, ya itu kan? jadi nggak percaya lagi nanti anaknya sama orang tuanya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin aktivitas di luar, sekarang kan sudah banyak banget nih, misalnya alat ataupun bahan, misalnya ataupun permainan interaktif yang memang menggantikan aktivitas outdoor di luar. Misalnya kan kalau misalnya kita mau mainin ke pantai, anak-anak bisa main pasir-pasiran nih. Tapi kalau misalnya di rumah mungkin ada sebagian muda-muda yang membeli pasir-pasir sintetis atau tumbuhan sintetis. Apakah hal tersebut dibolehkan? Dan apakah memang si anak ini harus benar-benar melakukan aktivitas outdoor di luar yang mereka harus mengenal apa itu pasir yang sesungguhnya, misalnya apa itu tanaman yang sesungguhnya, seperti itu Mbak? Iya, kalau bicara boleh atau enggak tentu boleh-boleh aja. Karena kan bagaimanapun juga peralatan-peralatan ini bisa mendatangkan manfaat stimulasi buat anak. Akan tetapi tetap saja manfaatnya itu tidak seoptimal kalau anak betul-betul ke alam gitu. Jadi contohnya misalnya main pasir nih, kalau mainnya di rumah maka stimulasi yang akan dia dapatkan adalah tekstur pasirnya gitu. Tapi mereka kan tidak dapat stimulasi tentang suara ombak laut gitu, suara angin laut. Gimana sih rasanya kalau badan kita kena angin segala macam. Nah, itu yang mereka tidak dapatkan. Jadi penting sekali juga walaupun misalnya ada pergantian dari permainan interaktif dengan aktivitas outdoor, tetap bunda-bunda juga ajaklah sekali-kali anaknya untuk keluar misalnya ke pantai atau taman-taman bermain juga banyak ya, misalnya di perumahan dan segala macam. Tapi kalau misalnya saat bermain di luar ruangan terutama dengan anak nih yang baru belajar khususnya misalnya mengenal tekstur dan warna, mungkin kan yang di usia 4 bulan, 5 bulan bahkan itu kan masih belum mengerti ya dengan adanya warna, dengan adanya tekstur yang seperti apa. Nah, bagaimana cara orang tua ini mengajarkan anak warna dan juga tekstur di alam? Apakah hanya dari komunikasi saja kah atau ada triki khusus nih bagi para bunda-bunda di rumah supaya bunda-bunda di rumah juga tahu? Iya, sebenarnya meskipun mereka belum bisa ngomongnya, kita tuh bisa banget ngajarin. Misalnya pada saat anaknya kita gendong deh gitu ya, karena belum bisa merangkak, belum bisa jalan, digendong terus Ade lihat nih, ini daun warnanya hijau,
ini bunga warnanya merah. Nah, itu kita yang sebutin. Nah, terlepas daripada itu, sebenarnya ketika anak melihat aneka warna yang ada di alam, itu tuh memberikan stimulasi visual buat mereka, dan memori itu tuh terekam di mereka sebenarnya. Gitu. Jadi manfaatnya banyak banget, walaupun anaknya belum bisa ngomong gitu ya, belum bisa menyampaikan, tapi mereka bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari situ. Dan bahkan mungkin untuk anaknya supaya tahu lebih dalam misalnya mengenai teksturnya, mungkin anaknya bisa ditempel-tempelin bisa, misalnya ke pohon suruh gitu ya, pegang, suruh gitu, pegang. tangannya kita arahin. Walaupun dia nggak ngerti, cuma gini-gini doang gitu ya. Itu Iya, sebenarnya salah satu pembelajaran anak untuk stimulasi kosakata juga ya Mbak Linda. Nah, tapi jangan kemana-mana nih, karena ada hal yang menarik lagi di segmen selanjutnya. Sementara kita break dulu, jadi Bunda-Bunda tetap di program Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Persembahan untuk Bunda, dan masih bersama saya Azahra Masid dan juga Linda Maisha. Iya Mbak, berarti kan ini penting banget ya untuk stimulasi anak, khususnya pada masa-masa tumbuh kembang anak, apalagi kalau yang memang diajarkan sedari dini. Nah, tapi kalau kita ngomongin aktivitas di luar, ini kan pasti kan orang tua punya peran yang sangat besar gitu ya untuk anaknya. Apakah memang ada rules yang harus diberikan oleh orang tua ketika bermain aktivitas outdoor, dan apakah itu diperlukan gitu? Iya, tentu saja dimanapun anak beraktivitas, mereka perlu paham bahwa ada yang namanya rules atau aturan. Oke. Gitu. Jadi misalnya yang paling utama adalah aturan keselamatan. Gitu. Kita perlu kasih tahu ke anak area-area mana yang bisa mereka akses dan mana yang tidak, gitu. Karena pertama safety gitu ya, terkait dengan itu. Kedua, tidak merusak. Gitu ya, tidak merusak alam dengan cara apapun, sesederhana nyabut sembarangan bunga. Gitu, itu nggak boleh gitu. Kita mesti kasih tahu kenapa nggak bolehnya gitu. Karena kalau misalkan bunganya dicabut, bla 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 gitu. Jadi kita ajarkan kepada anak untuk bisa menikmati alam, bisa beraktivitas di alam, tapi tidak terluka dan tidak merusak. Nah, itu yang paling penting. Itu penting banget ya Mbak ya. Berarti nanti si anak juga besarnya juga bisa tumbuh adanya empati Ya, dan betul. bahkan simpati akan lingkungan sekitar khususnya. Nah, apakah dengan kegiatan alam ini bisa membentuk karakter si anak tersebut? Iya, kalau misalkan kita bisa mengoptimalkan aktivitas outdoor, aktivitas alam buat anak-anak kita, itu sangat membantu. Karena itu tadi yang pertama, yang basic adalah kemampuan mereka untuk mengelola sensasi tubuhnya. Gitu ya, secara sensori itu sudah terkait dengan emosi. Belum lagi nanti mereka belajar untuk menghadapi tantangan, gitu kan. Kalau misalkan nih, misalnya di taman bermain kan suka ada panjat-panjatan gitu ya, atau ayunan deh yang paling sederhana. Itu kan untuk mereka bisa bermain di situ kan butuh keberanian. Betul. Gitu. Terus untuk bisa naik step gitu, misalkan ayunan, dari yang ayunnya pelan banget sampai yang agak kenceng dikit, atau manjat dari yang cuma setengah meter sampai ke tinggi 1 meter, itu kan mereka butuh ketahanan gitu. Nah, kalau misalkan ini dioptimalkan gitu, itu sangat membantu buat membentuk karakter anak-anak kita bisa jadi anak yang mau mencoba gitu. Terus kalau hadapin tantangan, apakah mundur atau memilih untuk tangguh. Nah, itu yang bisa terlatih sebenarnya dari kegiatan-kegiatan outdoor. Ternyata banyak loh manfaatnya Bun. Nah, ini kan kita kalau ngomongin anak juga berbagai macam karakteristik ya. Ada anak yang memang suka diajak atau nurut sama orang tuanya mengikuti aktivitas outdoor. Tapi ada juga nih yang susah. Apalagi kita balik lagi nih ke zaman sekarang itu kan digitalisasi ya. Banyak anak-anak yang memang sudah bermain handphone, sudah tahu apa artinya internet, sudah bisa bermain apapun melalui handphone, dan bahkan suka marah kalau gadgetnya diambil oleh orang tuanya. Itu gimana? Bagaimana cara orang tua atau bunda-bunda di rumah juga membujuk anaknya yang memang sudah adiktif terhadap gadget, apalagi pada masa sekarang ya? Iya. Nah, kalau misalkan anak-anak kayaknya banyak banget beraktivitas tuh pakai gadget gitu. Terus kalau diajak di aktivitas outdoor mereka nggak mau. Nah, ini berarti PR dari orang tuanya adalah mempromosikan
betapa asiknya main di outdoor gitu. Bisa juga kalau untuk pancingan awal kita bisa pakai reward misalnya. Kalau nanti kita reward itu nggak harus berupa barang ya gitu. Bisa jadi pokoknya sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Contoh, ayo kita ke kebun binatang gitu. Nanti kalau kamu ikut ke kebun binatang, kamu akan bisa lihat gajah yang asli itu kayak apa gitu. Kamu kan sering lihat nih di YouTube gitu ya, ada gajah, ada jerapah. Nah kalau kita ke kebun binatang, kamu nanti bisa lihat loh gajah beneran tuh kayak apa sih gitu. Jerapah tuh lehernya sepanjang apa sih. Nah itu yang bisa menarik buat anak dan akhirnya mereka mau aktivitas di luar. Jadi pendekatannya itu pendekatan yang persuasif kepada anak. Jadi bukan dipaksa ataupun diancam. Nah kadang kan memang ada yang mungkin anaknya juga nggak nurut gitu, akhirnya gadgetnya langsung diambil gitu. Mungkin sama bunda-bunda saking gregetnya gitu nih, anak nggak bisa nurut nih sama bunda-bunda di rumah, karena kan ada sebagian anak yang memang seperti itu. Dan ketika diajak keluar mungkin mau-mau aja nih, mungkin dengan satu syarat gadgetnya harus dipegang. Ujung-ujungnya jadi ansos juga nih ketika di lapangan atau ketika di outdoor gitu ya. Ya ujung-ujungnya main HP lagi atau main gadget lagi. Nah itu gimana nih Mbak ketika udah mau keluar tapi tetap nih yang dia Pakai pegang nih gadget nih. gitu ya. Nah ini balik lagi ke yang tadi Zara sebut gitu ya, bahwa perlu adanya rules gitu. Jadi supaya kamu bisa menikmati aktivitas, maka semua gadget kita simpan dulu. Gadget kita pakai untuk foto-foto misalnya gitu. Jadi orang tuanya juga perlu konsisten gitu. Kalau anaknya sepanjang aktivitas ini nggak boleh main game, ya orang tuanya juga jangan buka sosmed gitu kan. Jangan megang-megang handphone juga, Gitu. megang gadget. Jadi sebenarnya kenapa anak itu tetap bertahan dengan gadgetnya walaupun kita ajak beraktivitas, karena dia tuh tidak cukup mendapatkan informasi yang menarik tentang aktivitas di outdoor ini gitu. Jadi kalau misalkan ini nggak menarik, maka orang otomatis akan pilih yang menarik dong gitu ya. Yang menarik adalah gadget gitu. Nah jadi PR banget memang buat orang tua untuk ya tadi mempromosikan, terus kasih aturan dan mencontohkan. Nah harus mencontohkan Bun, ingat. Tapi kalau misalnya kita ngomongin dari segi parenting, sebenarnya ada perbedaan nggak sih sama yang memang orang tuanya itu dari dulunya suka alam, suka naik gunung, misalnya suka pergi ke pantai, dengan orang tuanya mungkin yang ya biasanya suka main ke mall gitu. Jadi ketika mereka parenting gitu, ketika mereka menjadi orang tua, mereka akan mengajarkan seperti halnya dirinya terlebih dahulu. Misalnya saya suka alam, ya saya akan membawa anak saya ke alam gitu. Iya, bedanya biasanya akan terlihat di daya tahannya anak gitu. Kayak tadi ya, karena beraktivitas di alam itu anak tuh banyak sekali berhadapan dengan dirinya sendiri gitu. Untuk bisa melewati rumput ya gitu, rumput beneran, itu kan mereka butuh tadi mengelola dirinya sendiri gitu ya, mengelola rasa takutnya, rasa gelinya, segala macam. Nah kalau anak ini terlalu banyak beraktivitasnya indoor, kurang stimulasi yang di luar ruangan, nah maka ketahanan-ketahanan itu yang jadi kurang terlatih gitu. Dan kecenderungannya orang tuanya juga biasanya nih, orang tuanya cenderung terlalu berhati-hati kayak tadi Zara sebut gitu ya, jangan gini nanti ini segala macam, padahal anaknya kan belum tentu celaka gitu ya gitu. Jadi banyak hal-hal yang bisa terlewatkan di perkembangan anak kalau misalkan anaknya selalu ditahan-tahan gitu. Berarti sebenarnya kasih coba aja dulu biar anak itu eksplorasi. Nah tugasnya orang tua adalah mengawasi supaya anak ini tidak kenapa-kenapa ya bunda-bunda ya. Nah berarti kalau misalnya si anak ini sudah terlanjur lah, mungkin yang orang tuanya itu tidak menyukai atau mencintai alam, tapi ternyata apalagi di masa sekarang pandemi ini kan sangat dibutuhkan sekali ya untuk aktivitas di luar ruangan seperti menghirup udara segar ataupun terkena matahari. Nah, bagaimana cara orang tua yang memang tidak menyukai alam ini dan anaknya menjadi dibiasakan untuk suka gitu? Ibaratnya jangan sampai kayak orang tuanya deh, nggak suka keluar ruangan, sukanya di rumah terus gitu. Karena kan ini pasti akan ada side effects-nya gitu. Ya, sekali lagi alam itu punya efek yang terapeutik gitu kan, punya efek terapeutik buat siapapun. Jadi kalau kondisinya seperti yang tadi Zara sampaikan, dan ini kita bisa lihat juga cukup banyak ya yang seperti itu gitu. Nah ini yang sebenarnya butuh terapi alam itu orang tuanya dulu gitu. Orang tuanya coba berlatih untuk beraktivitas di luar ruangan dulu gitu, sampai orang tuanya bisa merasa nyaman atau menemukan kenyamanan deh gitu ya dengan aktivitas luar ruangan, baru dia bisa mengajak anaknya
untuk beraktivitas di luar. Karena kalau enggak, jadinya kayak tadi gitu. Anaknya pengen nyoba ini, orang tuanya, jangan, nanti tak ini gitu. Mau manjat, jangan, panjatannya kotor. Gitu. Jangan, ininya gini. Akhirnya anak malah, kok jangan-jangan semua gitu. Mau nyoba nggak bisa, karena orang tuanya sendiri yang belum nyaman. Jadi buat para ayah bunda nih, kalau misalkan masih merasa beraktivitas di luar ruangan itu tidak menyenangkan, maka ayah bundanya dulu nih yang perlu inisiatif untuk terjun langsung. terjun langsung gitu, latihan dulu baru dia ngajak anak-anaknya. Nah, itu yang paling penting. Tapi nih dari Mbak Linda sendiri nih selaku psikologis klinik Anda dan juga keluarga, tips memilih kegiatan luar ruangan untuk anak itu kira-kira apa aja sih? Mungkin mudah-mudahan di rumah juga pengen tahu kan seperti apa, dan apakah mungkin yang bisa dibikin simple mungkin kalau misalnya memang halamannya tidak ada, tapi ini banyak pengaruhnya untuk anak gitu, untuk tumbuh kembang anak, dan dia juga jadi tahu aktivitas luar ruangan itu seperti apa. Iya, yang pertama adalah untuk beraktivitas dengan alam di luar ruangan, bunda-bunda nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu yang harus heboh pergi kemana segala macam, cukup dengan lingkungan rumah kita dulu gitu. Ketika kita sudah melangkah keluar dari rumah, maka kita sudah berinteraksi dengan alam sebetulnya. Jadi nggak harus yang piknik ke tempat jauh-jauh gitu ya, tapi di sekitar rumah kita dulu, itu yang pertama. Yang kedua, kita manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Jadi nggak harus beli peralatan permainan outdoor yang fancy-fancy gitu ya, gitu. Tapi kita manfaatkan yang ada di alam aja, kayak tadi jalan di rumput, memegang bunga gitu, terus pegang daun dan sebagainya, itu juga sudah sangat bermanfaat buat anak. Dan yang ketiga, jangan lupa pastikan faktor keamanan, itu dulu. Nah itu ya Bun ya, penting banget. Dan yang paling penting adalah dari bunda-bundanya dulu nih, bunda-bundanya di rumah atau juga bersama dengan suaminya nih, apakah sudah suka nih dengan aktivitas di luar ruangan, dan harus dicemplungin dulu ya, dikasih berani coba dulu, misalnya memegang pohonnya seperti apa, memegang rumput seperti apa, supaya anaknya juga lebih eksploratif lagi dalam aktivitas luar ruangan. Tapi nggak berasa nih Mbak Linda, ternyata kita udah 30 menit, artinya kita sudah ada di penghujung acara. Padahal banyak banget informasi yang sangat informatif untuk episode hari ini. Makasih ya Mbak Linda. Terima kasih juga Zara. Iya, nah buat bunda-bunda di rumah, jangan lupa saksikan terus program Persembahan untuk Bunda di episode lainnya yang pastinya nggak kalah menarik dari hari ini. Dan saya Azhara Masid bersama dengan Linda Maisha. Kami pamit undur diri, bye-bye.